Terjadi. Apa pemicunya? Kita bahas bersama Ketua Jackmania Diki Sumarno dan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Bung Diki, sebenarnya kalau dari yang diketahui Jackmania, apa pemicunya sampai bisa ricuh kemarin? Ya, kericuhan terjadi sebenarnya gini ya, karena yang pertama bahwa kita sama-sama tahu bahwa bahkan sebelum beradanya regulasi larangan away, bahwa supporter Persib Bandung itu juga tidak diperkenankan untuk datang ke pertandingan Persija Jakarta ketika jadi tuan rumah. Begitupun sebaliknya kan. Eh, Nah ini kan belakangan ini kan memang ada tren-tren yang istilahnya di dunia supporter sekarang tuh bangga kalau bisa nembus, bangga kalau bisa nembus gitu loh, nembus masuk ke kandang lawan gitu loh. Nah ini kan sebenarnya hal yang saya dan sepakat Ketua Viking Tobias, kita sempat bertemu bahwa kita sepakat bahwa tidak ada supporter Bandung yang hadir, tidak ada bobotoh yang hadir demi menjaga kondusivitas. Tapi ternyata karena teman-teman Bandung bisa mendapatkan tiket pertandingan dan akhirnya terjadi provokasi-provokasi di sosial media sebelum pertandingan. Nah itu yang menurut saya menyulut menyulut teman-teman Jackmania akhirnya menjadi was-was dan menjadi emosional gitu loh. Jadi seandainya tidak ada provokasi itu mungkin situasi mungkin bisa lebih kondusif sih. Oke, tapi sebenarnya sebelumnya perwakilan dari koordinator juga sudah koordinasi dengan polisi ya untuk memetakan kerawanan. Sudah. Kami saat rakor juga sudah berkoordinasi dan berkomunikasi bahwa titik-titik mana saja, lalu penyortirannya seperti apa, itu sudah kami lakukan. Tapi ternyata kan ketika ada satu kejadian saja di tribun, misalkan ada yang teman-teman bobotoh yang diamankan, itu kan memicu teman-teman yang lain gitu, memicu untuk melihat teman-teman yang akhirnya mencari di tribun tuh mencari, wah ada nggak nih bobotoh di tribun saya, ada nggak bobotoh di tribun saya. Nah, ini kan menjadi hal-hal yang bahaya juga. Nah, termasuk antisipasi apabila hal itu terjadi, misalnya ada bobotoh yang juga ke stadion, itu dibahas juga dalam antisipasi kemarin? Oh, dibahas. Kami berkoordinasi kok dengan pihak kepolisian. Loh, ini posisinya seperti apa dan di mana bagaimana itu kita bahas semua. Oke. Dan kemarin juga kita amankan juga lebih dari 20 orang bobotoh kita berhasil amankan. Pengurus pusat Jackmania amankan beserta panpel dan pihak kepolisian amankan dan itu sudah dibawa ke Polres Bekasi semua. Oke, nah kalau dari Bung Joy sebenarnya mencermatinya ini kan kericuhan di sepak bola kan juga bukan yang pertama, sudah sering terjadi. Apa yang bisa jadi pemicunya? Apa yang bisa jadi pelajaran sebenarnya? Ya ini agak mengherankan ya kalau ada kebocoran tiket yang bisa didapatkan oleh bobotoh. Karena itu kan sebetulnya resminya ini kan pertandingan tanpa supporter Persib kan resminya gitu loh. Jadi ini yang harus diselidiki lebih jauh kenapa tiket itu bisa bocor ke supporter Persib. Dan kalau saya lihat sebetulnya ini memang kejadian yang kemarin itu sulit untuk tidak terjadi ya. Karena kan harusnya pertandingannya bukan di Bekasi harusnya kan, tapi karena satu dan lain hal pertandingan harus ada di Bekasi. Nah Bekasi itu adalah di Jawa Barat posisinya dan bobotoh di Bekasi itu juga banyak gitu loh. Jadi ini kejadian yang menurut saya pelajaran bagi semua pihak, terutama bagi PT LIB ya. Karena tidak mungkin menggelar pertandingan antara Persija dan Persib tapi dilaksanakan di Jawa Barat. Kan ini menurut saya jadi absurd. Jadi tidak ada pihak yang bisa disalahkan. Yang bisa disalahkan menurut saya pihak penyelenggara yang menurut saya bukan memaksakan diri ya. Mungkin memang tidak ada pilihan juga untuk menggelar laga Persija Persib ini gitu loh. Jadi kalau saya lihat dari sisi konteks kejadiannya, ya ini memang sulit dihindarkan. Karena pasti akan ada bobotoh yang hadir, entah itu di luar stadion atau bisa menerobos masuk ke stadion. Jadi menurut saya ini pelajaran bagi semua pihak, terutama PT LIB. Nah, kalau PSSI seharusnya seperti apa menyikapi kericuhan ini, Bung Joy? Kalau menurut saya harus diselidiki kenapa kalau betul ada supporter Persib bisa masuk, ini pelanggaran besar, pelanggaran berat. Ya, jadi pihak Panpel juga harus bertanggung jawab. Kenapa bisa bocor sampai ke pihak Persib? Karena ini bagi saya, yang saya termasuk di dalam tim Kanjuruhan misalnya, tidak ada supporter Persebaya pun di Stadion Arema bisa jadi rusuh. Apalagi kalau ada supporter pihak lawan. Karena aturannya jelas, pertandingan ini tanpa supporter Persib. Jadi kalau ada supporter Persib, PT LIB harus bertanggung jawab, PSSI harus bertanggung jawab. Bukan hanya pihak Panpel,
tapi juga PSSI dan PT LIB harus bertanggung jawab. Karena ini menurut saya kebocoran manajemen ini yang sebetulnya juga sudah harus diperbaiki sejak tragedi Kanjuruhan. Dalam rekomendasi tim itu termasuk adalah bebenah pada sektor penyelenggaraan kompetisi, termasuk Panpel, termasuk PT LIB, termasuk PSSI. Jadi menurut saya ini kesalahan kolektif PSSI, PT LIB, Panpel. Menurut saya begitu. Oke, Bung Diki, kan juga kalau nggak salah ada 15 Jackmania yang dimintai keterangan juga oleh polisi. Apa saja yang didalami? Ya, lebih didalami, lebih ke arah situasi seperti apa, kejadiannya bagaimana itu sih. Karena mereka juga yang gimana ya, mereka mungkin kayak korban juga kali, karena korban terprovokasi. Mereka juga akhirnya juga ada yang salah sasaran juga. Mereka mungkin ada yang dianggap provokatif juga gitu loh, dan ada beberapa hal lain. Nah, saat ini saya masih menunggu keterangan lebih lanjut dari pihak kepolisian seperti apa. Tapi yang jelas kita juga akan melakukan bantuan jika memang bantuan itu diperlukan. Kalau untuk yang menjadi korban luka-luka saat ini posisinya masih di rumah sakit atau juga sudah pulang? Kondisinya seperti apa? Hampir mayoritas sudah pulang semua, hanya ada dua yang masih berada di rumah sakit saat ini. Dan itu untuk pembiayaan perawatannya dari Jackmania atau juga ada koordinasi dengan penyelenggara? Ya, kita akan berkoordinasi terus sih dengan semuanya. Dengan semua pihak kita akan berkoordinasi, khususnya komunikasi. Oke, Bung Diki, laga melawan banyak sekali klub juga kan masih akan dilakukan. Apa langkah dari Jackmania sendiri untuk menjaga iklim yang kondusif dalam pertandingan-pertandingan selanjutnya? Bung Diki? Oke, kita perbaiki sambungannya, kita ke Bung Joy. Bung Joy, kalau begitu bagaimana peran supporter? Oke, Bung Diki? Ya, halo, sorry. Oke, Bung Diki silakan. Ya, kita koordinasi dengan pihak kepolisian sih. Maksudnya jadi komunikasi kita hanya dengan pihak kepolisian saat ini. Jadi butuhnya seperti apa dan bagaimana dengan pihak kepolisian. Oke, Bung Joy, mungkin singkat saja kalau peran supporter dan juga apa yang bisa jadi pelajaran agar rusuh ini tidak terjadi lagi. Sebetulnya kalau supporter pentolan-pentolannya kan udah terus komunikasi gitu loh. Cuma persoalannya kan kemarin itu pertandingan dilaksanakan dalam tanda kutip di sarangnya Bobotoh. Jadi tidak mungkin ada Bobotoh tidak hadir. Kalau dilaksanakannya di Jakarta ya kemungkinan besar kan tidak ada Bobotoh. Kalaupun ada mungkin 1-2 lah nyempil-nyempil. Tapi kalau di Bekasi ya bisa ratusan bahkan ribuan Bobotoh hadir. Mau menerobos masuk ke stadion, pakai tiket, nggak pakai tiket, di sekitar stadion juga banyak. Jadi ini menurut saya pelajaran banget bagi Persija, terutama Panpel, bagi PT LIB, tidak mungkin menggelar laga melawan Persib di kota di Jawa Barat. Itu hampir tidak mungkin, mustahil dan pasti. Kalau dilaksanakan akan menimbulkan konflik, itu udah pasti. Kalau untuk pengamanannya yang jadi catatan apa, Bung? Kalau pengamanan menurut saya dengan 2.000 lebih rasanya sih memang udah cukup. Cuma memang persoalannya kan petugas keamanan tidak mungkin menyeleksi, apalagi yang datangnya dari sekitar kota Bekasi kan tidak mungkin. Kamu Bobotoh bukan, kamu Jackmania bukan, kan nggak mungkin ditanya satu-satu gitu loh. Jadi memang yang harus disaring itu dari pintu masuk. Tapi kalau pintu masuk pun bocor, ada supporter Persib bisa masuk karena dapat tiket, ya susah gitu. Ini yang harus diselidiki Panpel. Bagaimana mungkin sebuah pertandingan tanpa penonton Persib bisa ada penonton yang membawa nama Persib. Ini menurut saya pelanggaran besar. Oke, baik. Bung Diki Sumarno, Ketua Jackmania, dan Bung Anton Sanjoyo, pengamat sepak bola, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya.